Shalom. Beberapa orang di dalam pengalaman hidup kita boleh saja mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk menjadi lebih menonjol dari sekian banyak orang yang menginginkan kesempatan itu. Dan adalah sifat natural dari manusia untuk berkompetisi dan ingin dihargai atas apa yang sudah mereka lakukan. Dengan demikian, tidak sulit untuk kita untuk menemukan orang-orang yang ingin menjadi lebih tinggi dari orang lain, lebih hebat dari peserta lain di dalam sebuah kompetisi, dan mungkin lebih besar dari sekumpulan orang-orang. Tentunya setiap orang memiliki alasan tersendiri kenapa mereka beranggapan bahwa merekalah yang layak disebut lebih baik dari orang lain. Kalau sudah seperti ini, lantas siapa yang berhak untuk menentukan bahwa satu orang lebih besar dari orang lainnya? Atau apa dasar dari penilaian untuk menjadi seorang lebih besar dari yang lain? Mari kita lihat dari kisah Alkitab di Lukas 9 ayat 46 sampai 48, di mana setelah Yesus melepaskan roh yang menguasai seorang anak, para murid kemudian meributkan tentang posisi siapa yang terbesar di antara mereka, dan para murid tentu saja mengejar kehormatan dan kemuliaan. Di dalam catatan Injil Matius dan Lukas ini berkaitan dengan anggapan para murid bahwa Tuhan Yesus akan menjadi pemimpin besar yang sedang membangun kerajaannya di muka bumi ini secara fisik. Itu sebabnya para murid mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Di dalam Injil Lukas ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengetahui motif hati mereka. Ia tidak langsung menegur. Ia menunjuk kepada seorang anak kecil dan berkata seperti ini, "Barang siapa yang menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Seperti ada di ayat 48. Dari bagian ini kita belajar bahwa tidak ada yang terbesar di antara para murid. Sebaliknya, yang terbesar itu adalah Yesus itu sendiri. Namun, dia rela merendahkan dirinya seperti anak kecil yang tidak menyombongkan diri. Kita tahu bahwa anak kecil pada umumnya tidak memiliki power atau otoritas jika disandingkan dengan orang yang lebih dewasa, lebih tua dari dia. Yesus menantang para murid untuk rela menjadi yang terkecil. Karena jikalau terus berebutan menjadi yang terbesar, maka mereka bukanlah murid Yesus yang sejati. Seberapa besar perhatian kita terhadap orang lain, itu akan menjadi tolak ukur kedudukan kita di mata Tuhan. Jadilah orang yang selalu rendah hati, dan biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Tuhan memberkati.